Manga One Piece chapter 1033 yang berjudul Shimotsuki Kozaburo dibuka dengan sebuah adegan fight antara Zoro versus King. Namun sayangnya, Zoro mengalami sedikit masalah dengan pedang Enma yang terus-menerus menguras hakinya dengan brutal. King sedikit terkejut melihat hal itu. Ia pun langsung terbang mendekati Zoro dan berdiri tepat di hadapannya. Untuk memukul mundur King yang terlihat barbar dan mukil, Zoro dengan refleks langsung menusuk perut King menggunakan Sandai Kitetsu. Namun sayangnya, itu tidak cukup untuk melukai King. Kemudian adegan sedikit berpindah kepada Sanji dan Queen. Queen yang mengetahui Sanji yang barusan menghubungi Zoro, dengan angkuh ia berkata, dia tak ada peluang untuk menang melawan King. King adalah seorang penyintas bangsa Lunarian. Harusnya mereka sudah dimusnahkan. Para monster itu bisa bertahan hidup dalam keadaan apapun di dunia ini. Dahulu kala mereka disebut sebagai dewa. Mendengar hal itu, Sanji tampak bingung dan melempar sebuah pertanyaan. Bagaimana bangsa seperti itu bisa dimusnahkan? Queen tak menggubris pertanyaan Sanji dengan sesuai. Queen langsung bersiap-siap menyerang Sanji sambil berkata, kau cari tahu saja sendiri. Kemudian adegan kembali kepada pertarungan King versus Zoro. Zoro nyaris saja mati setelah menerima ledakan akibat menusuk perut King. Ia sendiri mengkonfirmasi, seandainya ia tidak menggunakan buso Sokuhaki, mungkin ia sudah mati. Saat bersiap-siap menyerang King, Zoro nampaknya sangat bingung. Bagaimana bisa King tak terluka, padahal dia barusan meledakkan dirinya sendiri. Tak mau berlarut dalam kebingungan, Zoro memasang kuda-kuda dan menyerang King dengan salah satu teknik satu pedang terkuatnya yang sangat familiar di telinga kita semua, yaitu Namun lagi dan lagi, rupanya serangan itu tak berpengaruh sama sekali. King masih dalam keadaan sehat walafiat dan justru balik menyerang Zoro dengan serangan unik yang bernama Imperial Tempura. King menarik kepalanya bagaikan karet gelang, kemudian menembaknya. Zoro yang masih berusaha mengendalikan Enma yang masih mengamuk dan menguras hakinya tentu tak mampu berkonsentrasi. Alhasil, Zoro terkena serangan Imperial Tempura dari King yang membuat Zoro terhempas dan bahkan pedangnya terlepas dari genggamannya. Namun Zoro berusaha menyelamatkan pedangnya yang terlihat akan terjatuh dari pulau. King nampaknya terlihat tak habis pikir karena ia baru pertama kali melihat ada orang yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan sebuah pedang. Dengan kecepatan tinggi, King langsung menerjang Zoro dengan jurus Imperial Twin Blades. Zoro pun sudah memasang kuda-kuda dengan berteriak Enma. Namun sekali lagi, Zoro harus mengakui bahwa damage serangan dari King begitu luar biasa, bagaikan hero Mobile Legends yang sudah memiliki item Blade of Despair. Alhasil, Zoro pun terkapar sambil ngos-ngosan dan membayangkan kejadian 13 tahun yang lalu di mana ia masih menjadi anak-anak dan belajar menjadi ahli pedang. Dan pada adegan flashback itu dibuka dengan kalimat seorang kakek tua yang sedang memancing sambil menjelaskan pada Zoro kecil bahwa Sunachi adalah seruan perang yang memberi keberanian. Zoro nampaknya tak tertarik dengan kalimat itu karena terdengar aneh menurutnya. Zoro pun bertanya lagi, apakah benar si kakek tua ini dulu adalah seorang samurai seperti yang ia dengar dari semua orang di dojo? Si kakek tua ini pun memarahi Zoro untuk tidak bertanya lagi karena pertanyaannya barusan bisa membuat kepalanya diburu oleh angkatan laut. Zoro yang sudah terlihat barbar sejak kecil justru meledek si kakek tua tersebut sambil berlari untuk melanjutkan latihannya yang menggunakan pedang kayu. Zoro nampaknya sangat frustasi karena selalu kalah dari Kuina, oleh karena itu ia terus berlatih. Seolah-olah kagum dengan Zoro, si kakek tua itu pun memberikan dua bilah pedang asli buatannya sendiri. Si kakek tua itu pun menjelaskan bahwa pedang diciptakan untuk menebas orang. Ketika pandai besi membuatnya, mereka memastikan agar pedangnya bisa membunuh orang sebanyak mungkin. Tiap pedang bagai orang dengan sifat dan wataknya yang unik. Pendekar pedang adalah orang yang mampu menjinakkan sifat liar pedangnya sehingga mau mematuhinya. Konyol kalau ada yang percaya bahwa pedang mematikan itu terkutuk. Justru seperti itulah pedang yang bagus. Aku menganggapnya pujian. Biar saja orang lemah menyebarkan omong kosong seperti itu. Itu berarti pedang-pedang itu berhasil memenuhi tujuan penciptaannya. Aku telah membuat mahakaryaku saat aku muda. Pedang itu sangat temperamen. Dengan memegangnya saja kau bisa gemetar. Aku menamai pedang itu dengan nama sang dewa penguasa neraka. Adegan flashback pun selesai. Zoro pun tersadar bahwa Enma adalah pedang buatan si kakek tua itu, yang ternyata dia adalah Shimotsuki Kozaburo. Zoro pun bangun dan langsung mengambil Enma yang tertancap di tanah dekat dengan posisi ia terkapar. Zoro menyadari bahwa Enma sedang mengujinya. Pedang ini tidak berniat jahat karena menyerap hakinya secara berlebihan. Zoro mulai paham bahwa pedang Enma ini seolah-olah berkata, Kozuki Oden dengan mudah bisa menguasainya meski haki yang besar terus dikuras oleh pedang Enma tersebut. Saat Zoro berusaha bersikap tenang menguasai Enma, para kroco-kroco kayu yang melihatnya ingin ikut membantu King menghabisi Zoro.
Namun adegan epik pun tercipta di mana Zoro membantai mereka semua dengan Hosoku Hakinya. King yang melihat adegan itu nampaknya terkejut kemudian bertanya, "Jadi kau juga punya ambisi untuk menjadi raja?" Sebelum menjawab pertanyaan King tersebut, ada sedikit adegan flashback yang memperlihatkan Luffy pertama kali bertemu Zoro dan mengetahui bahwa nakama yang pertama akan dia rekrut ini berambisi menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Zoro pun dengan gagah menjawab pertanyaan King, "Kurasa kau benar, karena aku sudah berjanji pada kaptenku dan teman lamaku." Kalimat ini pun menutup manga chapter 1033. Nah, tinggalin di kolom komentar pendapat kalian tentang manga One Piece chapter 1033 menurut kalian seperti apa gitu guys ya. Terima kasih sudah menonton konten ini dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan sampai ketemu di konten selanjutnya and stay santun.